Halo, Halo, kembali lagi di kembali lagi di ruang Ruang ngobrol. Ngobrol. Garis agak geser dikit. Nah, Oke, kali ini kita akan membahas Shin Kamen Rider, Shin Kamen Rider. tapi bukan yang ini. Kan yang ini Sebenarnya banyak yang mengenalnya dengan judul Kamen Rider Shin ya, Kamen Rider Kamen Shin. Rider Shin ya. Tapi judulnya itu Shin Kamen Rider Prolog. Prolog ada titik dua terus prolog gitu. Itu Nah, yang membedakan dengan Shin Kamen Rider yang sebenarnya yang sekarang, sekarang, yang ini ya. yang Yang ini. dulu yang Hiroshi Tsukuba Eh, Sky Rider ah, itu kan juga Shin Shin Kamen Kamen Rider Rider, tapi kemudian diubah sama Toei menjadi Sky Sky Rider Rider. kan Nah, gitu. untuk penjelasan soal itu, Hiroshi Kuba ada konten Ada kita. konten kita. Nanti ada di belakang. Nanti Yes. aku cantumkan di Tinggal belakang. diklik ya. Nah, tinggal diklik. Terus sekarang masuk ke Shin Shin Kamen Kamen Rider Rider Prolog. Prolog. Ini rilisnya ini film bioskop teman-teman. Seingatku ini film bioskop. Ya, ini film bioskop Iya, memang. meskipun durasinya nggak sampai 1,5 jam, tapi ini film bioskop. Biasa ya, film tokusatsu itu kan Nggak banyak, nggak dia panjang, nggak panjang. Nah. bisa jadi cuma 45 Ha, ha, menit gitu ha, kan, ha. bisa jadi kayak gitu. Nah, Terus ini tuh secara Heisei ya, secara tahun. secara tahun tuh udah masuk Heisei teman-teman, udah masuk. Tapi secara kategorikal Kamen Rider Masuknya banyak dimasukin ke dikategorikan ke Showa. Showa. Simply hanya karena ya sekali lagi kita nggak bosan-bosan bilang bahwa ketok palunya tuh di Uga kan Ha, ha. untuk Heisei. Heisei itu Kebanyakan juga. seperti itu. Padahal tahun Heisei itu dimulai tahun 89 sama 90 gitu sih. Nah, Shin Kamen Rider ini kenapa dibilang prolog? Karena mungkin ini tuh kan ingin nge-kickstart model Kamen Rider baru. Model Kamen Rider baru yang lebih realistik lah. Lebih lebih Shotaro Ishinomori banget. Karena kalau udah baca komiknya Kamen Rider, ini tuh mirip. Dan komiknya Kamen Rider Black, ini tuh mirip. Ya, mirip. Jadi Black terutama sangat Black mirip. terutama Black. Jadi ini tuh lebih kayak apa ya? Shotaro itu kepengen bikin Kamen Rider untuk dewasa, yang dia tidak ada restriksi kayak anak-anak. Makanya nggak ada gimmick-gimmick perubahan wujud yang dan nuansanya bukan hero ya, bukan hero, malah anti hero ini. Nah, kayak Kamen Rider Black sama Kamen Rider komik itu kan bukan hero. Mereka tuh bukan hero. Ya. Makanya ini tuh sebenarnya kalau aku ngelihatnya itu kan upaya egoisnya Shotaro yang udahlah skru Kamen Rider series yang dulu, aku pengen bikin cerita yang emang kepengenanku. Betul. Yang mana sayangnya tidak terterima ya, dengan baik. Sebelum kesana sebenarnya kan untungnya pada saat itu Toei juga gayung bersambut ya. Maksudnya ya udahlah kita bikin yang beda sekalian aja gitu. Dan secara konsep, secara visual sebenarnya bagus banget. Maksudnya ini jadi kayak Hulk ya. Maksudnya emang dia berubah. Kalau berubah bajunya sobek segala macam, dan memang bukan Henshin, itu adalah kulit gitu loh. Jadi memang jadi berubah wujud jadi creature. Jadi creature dia tuh bukan mutan ya. Sebenarnya lebih dekat sama Black ya. Bener. Black itu kan creature ya, bukan pakaian. Ya, so, kayak yang lain itu kan cyborg kan. Ya kecuali Amazon mungkin, ya, Amazon gitu kan. Yang lainnya gear ya. Yang lainnya gear, yang ini tuh makhluk. Ya. Yang ini tuh makhluk. Betul. Nah, tapi lebih serem Mas. Lebih serem. Lebih terlihat monster. Iya betul, creature-nya creature banget, dan proses perubahan wujudnya kalau anak-anak mungkin bisa ketakutan. Enggak, maksudku bukan cuma anak-anak Mas. Aku pas nonton aja serem dulu ya. Dulu ya. Matanya melotot, merah, apa segala macam. Dan gore. Adegannya gore. Yang mana sebenarnya mungkin tadi dari sudah bilang, mungkin secara tentunya kami nggak bisa bilang soal pendapatan bioskopnya ya, tapi secara gaung, secara pembicaraan itu berhenti. Nah, bisa jadi pada saat itu memang publik belum siap kali ya dengan hal-hal semacam ini gitu kan. Jadi karena ingatan akan Black itu masih sangat kuat. Sangat kuat. Black itu 89 kan? Enggak, 89 itu RX. Ya, tapi maksudnya turunnya segitu. Meskipun di screw up sama RX, Black-nya masih nempel gitu. Maksudku RX itu kan masih bocah ya, masih untuk anak-anak. Kemudian dalam kurun waktu 4 tahun, ya kan 89, 90, 91, 92 kan? 3 tahun 92, ya? tahun 92 rilis. Dalam kurun waktu 3 tahun, 4 tahun dikasih sajian Kamen Rider baru yang yang
bukan yang kamu kenal. pakai judul Kamen Rider tapi isinya tuh berbeda gitu. Benar-benar berbeda. Padahal secara adegan, nah adegannya teman-teman, aku nonton ulang tuh kayak ada adegan yang sangat mirip dengan apa yang dilakukan oleh Kuga di serialnya, yaitu dia muncul di tengah-tengah polisi, mobil polisinya Iya. lagi nyala, ditembak-tembakin segala macam. Mirip-mirip yang dilakukan Kuga. Aku rasa Kuga tuh ada inspired by-nya Iyalah, pasti. sama si Shin Kamen Rider ini gitu. Tapi ya itu tadi teman-teman, bahwa nonton Shin Kamen Rider prolog ini kita tuh jadi nggak ngerasa, kalau yang nonton obrolan kita tentang Kamen Rider The First sama The Next, kita tuh butuh Kamen Rider tuh butuh koridor hero. Jadi pada saat hero-nya tuh dihilangkan, kita tuh nonton tuh kayak nonton karakter aja, nonton ini apaan sih ini? Amazon itu kan sampai titik tertentu kan yang masih ada sisi heroiknya kan. Betul. Terutama siapa yang hijau? Itu kan masih namanya. itu kan hero-nya tuh dibawa sama dia kan. Kemudian nanti di Neo-nya juga dibawa sama si Neo gitu. Jadi masih ada unsur itulah gitu. Nah, di sini nggak ada creature kayak Toei dan namanya Makoto Shoji kalau nggak salah, tuh Suji gitu sutradaranya. Dia sutradara beberapa episode Tokusatsu banyak lah ke belakangnya gitu. Itu tuh kayak bereksperimen, pengen nunjukin hal yang berbeda. Sekali lagi jatuhnya tuh secara hal yang ditawarkan tuh jatuhnya baru dan bagus by the way ini. Tapi penerimaannya itu loh teman-teman. Penerimaannya yang emang nggak mungkin, kalau seperti Hibiki ya, kalau nggak pakai titel Kamen Rider mungkin akan jadi lebih oke. Tapi kalau pakai titel Kamen Rider, kita harus ada pakem-pakem yang diikuti. Nggak bisa kamu ngomongin Kamen Rider terus kamu gelandrang Carpe Diem itu nggak bisa. Bahwa wujudnya ini belalang, bahwa maksudnya pakem fisiknya mungkin tapi pakem apa ya, pakem ceritanya itu loh yang nggak boleh dilawan itu. Karena Kamen Rider itu kan, Hongo Takeshi itu kan menasbihkan diri sebagai pahlawan Jepang. Betul. Bahwa di Kamen Rider Spirit dibilang kalau zaman masih membutuhkan, Kamen Rider akan ada terus. Gitu. Makanya ketika dikasih scene menolak. Kalau aku menurutku publik menolak. Bahwa scene itu bagus ya. Tapi bahwa ini bukan serial Kamen Rider yang bagus mungkin. Ya. Nah, kemudian bukan film Kamen Rider. Bukan film Kamen Rider. Nah, tapi nanti kemudian kan Toei sadar itu dan dikoreksi di mengcounter dengan dua judul ZO yang nanti akan kita bahas sendiri. Dan J. Nah, itu nanti ada obrolan sendiri. Jadi teman-teman tonton aja Shin Kamen Rider prolog di YouTube-nya Toei official, itu ada gitu. Begitu juga dengan Zeto sama J. Jadi mudah-mudahan pas kita ngobrolin soal Zeto sama J, teman-teman juga udah nonton nanti. Gitu sih. Oke, itu aja kali ya. Teman-teman. Karena memang nggak banyak sih yang kita omongin soal ini ya. Seperti biasa orang ngobrol itu kan nggak bahas tentang ini ceritanya dimulai dari kejadian ini nanti. Kita kan nggak seperti itu teman-teman. Kita ngebahas why this why that gitu. Yes, betul sekali. Oke, jangan lupa sekali lagi nggak bosan untuk ngingetin untuk subscribe, like, share, dan komen tentang Kamen Rider Shin Kamen Rider Prolog. Request juga boleh, kita mau bahas apa. Kalau kami berdua nonton mungkin kita bisa bahas. Kalau Mas Bagas nonton mungkin tetap kita bahas. Ya, Lion Maru dan apa satunya lagi? Bukan Lion Maru ya. Lion Maru sama satu lagi apa gitu. Megaloman atau? Megaloman ya. Itu nanti akan kita bahas. Oke. Sampai ketemu lagi teman-teman.